Gini ya, zaman dulu itu sekitar tahun 78-an ya. Haji Roma Irama menciptakan lagu La Ilaha Illallah. La Ilaha Illallah itu merupakan terjemahan liriknya ya. Liriknya itu merupakan terjemahan dari surat Al-Ikhlas. Ya. Dan pada waktu itu, ya jangankan pada waktu itu, sekarang pun belum ada sih sebetulnya ya. Belum ada lagi yang lanjutin beliau. Yaitu bagaimana menyatukan antara nada dan juga dakwah atau syiar Islam dalam sebuah lagu. Apalagi pada waktu itu, sekarang aja ya masih belum ada pengganti beliau kan gitu. Ditambah lagi zaman dulu kabarnya itu apa ya, gap antara agama dan juga seni itu sangat jauh banget gitu ya. Bahkan ada satu cerita beliau baru ngucapin salam aja udah ditimpukin batu katanya kan gitu pada waktu konser. Namun dengan ya katakan kegigihan beliau dan juga soneta ya akhirnya perkembangan bisa sampai sekarang ya. Musik dangdut diterima, lalu kemudian ucapan berbau agama misalkan di dalam pentas musik itu bisa diterima juga. Nah ini ada contoh lagu yang unik banget ini dari lagu La Ilaha Illallah ini. Udah maka dan zaman itu memang ada gap antara agama dan seni, dan ini beliau terobosan dengan mempersembahkan lirik-lirik agama Islam, syiar Islam dalam sebuah lagu yang pasti asing pada zaman itu. Maka dianggaplah waktu itu ada yang disebut mendendangkan Al-Quran lewat lagu dangdut. Ada juga yang bilang bahkan mengkomersikan agama atau menjual agama. Ya gue kebayang sih kalau ya, gue masih ini asumsi gue pribadi, kalau waktu itu Haji Roma tidak demikian, mungkin sampai sekarang itu hal seperti itu bakal disebut penistaan agama lagi kayak gitu ya. Padahal di masa beliau itu banyak banget seperti Nasidaria ataupun siapapun itu yang menyelipkan syiar Islam dalam sebuah lagu kayak gitu. Nah, lagu La Ilaha Illallah ini karena ada ayat Al-Qur'annya disebutlah komersil agama, menjual agama dan sebagainya macamnya. Hingga akhirnya dipanggil lah oleh ketua MUI pada waktu itu, gue lupa siapa namanya, dipanggil beliau dan ketika rilis lagu itu kan tahun 78 ya, soneta kalau nggak salah itu sudah ada tahun 70. Artinya atau personil yang ada Haji Hafifnya itu sekitar tahun 73-74 kan. Jadi artinya pada waktu itu soneta memang belum genap 10 tahun katakanlah kayak gitu. Nah, ketika dipanggil oleh MUI yang tadinya MUI juga bersikeras, Roma juga demikian, maka bertabayunlah mereka. Tabayun itu dalam artian gini, klarifikasi kalau bahasa sekarang ya. Tabayun, klarifikasi, ini loh sebenarnya yang terjadi. Ketika di setel musiknya dengan aransemen tahun 78, nanti gue selipkan linknya di bawah, dengan L78, justru malah akhirnya para ulama tuh berbalik mendukung Roma dengan ucapan ya udah banyak-banyakin deh lagu yang kayak gini, katakan kayak gitu ya. Karena memang ya gue pun di sisi lain memaklumi pada waktu itu pemikiran belum seluas sekarang, udah mah belum seluas sekarang, lalu ada gap antara agama dan seni, ya pasti beliau nggak heran kalau misalkan itu demikian, dicap demikian. Gue kebayang dulu kan belum ada medsos ya, lewat majalah gimana klarifikasinya gitu kan gitu kayak gitu. Tapi ya itulah manusia hidup berdasarkan waktunya kan kayak gitu ya. Jadi akhirnya beliau klarifikasi ke MUI, disetel lah lagu La Ilaha Illallahnya dan malah didukung dengan dakwahnya beliau lewat musik. Jadi inspirasi film berikutnya beliau yang judulnya adalah Perjuangan dan Doa, yang di situ seakan-akan memperjelas bagaimana maksud beliau menyelipkan syiar-syiar Islam dalam sebuah lagu. Dan Perjuangan dan Doa itu kan rilis tahun 80, lagu ini tulis tahun 78, lagu La Ilaha Illallah itu. Nah, di situ saya akan memperjelas, bahkan ada debatnya juga dengan ya katakanlah di dalam musiknya itu Sultan Saladin, tetapi di kehidupan pribadinya mereka itu akrab banget ya. Ya seolah-olah memperjelas kejadian waktu itu, seolah-olah bahkan menjelaskan pada masyarakat memang maksud beliau seperti itu. Tapi ada juga pembelajaran yang berharga di situ adalah bahwa ada seorang santriwati yang menyebut kenapa nggak lewat lagu qasidah katanya.
Ini zaman ini nggak musim lagi kita berpikir secara sempit. Dalam artian, oh lagu itu haram, qasidah boleh. Oh lagu itu haram, samrohan boleh. Gini, yang namanya entah itu samrohan, entah itu qasidah, entah itu apa, sebenarnya itu kan musik khas Timur Tengah. Semua lagu di Timur Tengah ya kayak gitu. Artinya, yang Kristen sekalipun, yang non-Muslim sekalipun, itu bisa aja nyanyiin lagu itu, lagu-lagu qasidah. Oke. Okay? Nah, yang paling lucu itu kan kayak dulu, gua lupa tahun berapa, Ramadan tahun berapa, Sabian nyanyiin lagu Ya Tab Tab gitu kan. Karena itu bernuansa qasidah atau bernuansa Timur Tengah. Padahal lagu Ya Tab Tab itu dinyanyiinnya antara Nancy Ajram, nyanyi asal Libanon. Kalau nggak salah dia juga seorang non-Muslim kalau nggak salah ya. Ada yang menyebut dia itu Muslim, ada yang menyebut juga dia non-Muslim. Kalau dari postingannya sih dia lebih mengarah ke non-Muslim ya, ke non-Is ya kayak gitu. Dan Nancy itu salah satu nama yang paling sering digunakan oleh Kristen Arab sih gitu ya. Kayak gitu. Nah ini kan lucu gitu kan, karena nuansa-nuansa qasidah yang semuanya qasidah itu dianggapnya adalah musik Islam. Kalau zaman dulu gue masih maklum, tapi kalau zaman ini masih kayak gini, lu ketinggalan zaman. Oke? Okay? Jadi yang namanya qasidah, yang namanya samrohan, yang kayak terbang kayak gitu, sebenarnya musik khas Timur Tengah yang memang sebetulnya cocok pakai nada-nada yang dari Barjanji ya kayak gitu, yang nuansa-nuansa Arab juga karena Barjanji pakai bahasa Arab ya, lalu kemudian syiar-syiar Arab ya pasti cocok pakai qasidah. Nah, di situ santriwati itu nyebutin ya kenapa nggak lewat lagu qasidah? Ya kebetulan aja Romanya bilang profesi saya sebagai penyanyi dangdut gitu kan kayak gitu. Artinya kan sebetulnya sebuah musik itu bukan dari musiknya yang diharamkan, tetapi isi lagunya bisa menjadi haram. Kalau dalam isi itu bisa jadi haram, semuanya juga bisa jadi haram kalau dalam isinya kayak gitu. Makanan pun bisa jadi haram. Kalau isinya juga haram, misalkan nasi itu halal, tapi hasilnya hasil nyuri ya jadi haram juga dong. Kayak gitu. Jadi kadang kita itu ya, amit-amit ya, kadang-kadang ya umat muslim khususnya beberapa yang gue sering singgung atau orang-orang yang sering singgung, ya gue singgung itu dalam tanda kutip bodoh. Ya bodoh itu bukan gak tahu tapi sok tahu. Ini nih yang keluar-keluar ini yang suka ngebahayain juga. Nggak zaman lagi saat ini yang berpikir oh qasidah itu pasti Islam, yang non qasidah berarti non Islam, atau yang qasidah halal, yang non qasidah haram. Ya orang qasidah juga bisa aja dinyanyiin oleh sama non is kayak gitu. Begitu juga musik pop, musik dangdut bisa aja dinyanyiin sama non Islam, sama yang Islam, tapi syiarnya syiar Islam bisa aja. Nah ini waktunya kita berpikir untuk lebih luas deh kayak gitu. Ini zaman sekarang gitu ya. Nah di situ juga kita lihat juga di kejadian seperti ini yang dimana MUI-nya itu untungnya mereka masih tabayun, nggak langsung ngejudge gitu aja halal haramnya gitu ya. Nah ketika Bang Haji Roma klarifikasi, ternyata oh ya udah buat lagi deh kayak gini, banyak-banyak kan kayak gitu. Nah inilah contoh sikap orang-orang yang ngerti ilmu. Kasarnya kejangankan yang benar, yang salah aja gak langsung dijadi salah, apalagi ini yang benar. Gitu. Kalau orang yang nggak tahu ilmu, kalau orang yang bodoh, ya jangankan yang nggak benar, yang benar aja ada salahnya dikit bakal disalah-salahin. Itulah bedanya sikap antara orang yang tahu ilmu dan yang nggak tahu ilmu, atau yang bukan nggak tahu ilmu tapi sok taunya itu lebih gede daripada kemampuannya dia, kan kayak gitu. Ya sampai sekarang memang ya baru Bali sih ya yang ada syiar Islamnya dikit gitu dalam lagu-lagunya. Gue bahkan sempat bilang di postingan beberapa postingan sebelumnya, ini kayaknya bisa jadi pewaris Roma Irama nih kalau mereka konsisten kan kayak gitu ya. Tapi kalau sekelas Roma Irama ya belum ada lah sampai sekarang gue. Nah ini memetik pelajarannya yang berharga banget. Ini bagaimana kita harus tabayun, gimana kita nggak saling menjudge, gimana kita nggak mudah provokasi kan gitu. Ini kalau dulu media itu mudah provokasi udah selesai itu. Nggak cuma karir Haji Roma Iramanya aja yang selesai, tetapi ya mau lewat mana? Katakanlah syiar agama itu disebarkan kalau nggak lewat musik. Salah satu yang paling ampuh itu musik, gue bilang. Karena musik itu sedikit orang yang nggak suka musik, katakanlah gitu. Sedikit banget orang yang nggak suka musik. Bahkan Gus Dur pun suka musik-musik yang metal-metal kayak gitu kan. Ada kiai juga yang suka lagu metal dan segala macam karena memang lagu itu bukan lagunya yang haram tapi isinya bisa menjadi haram, gue bilang sekali lagi ya kayak gitu. Nah inilah contoh bagaimana kita harus mengambil sikap dengan bijak
dengan ilmu, nggak dengan nafsu, nggak dengan emosi, nggak juga dengan menghujat, nggak dengan kan dengan niat pengen menang, tetapi kita pengen tahu sebuah kebenaran, kan kayak gitu. Akhirnya diluruskan lah dalam film itu juga perjuangan doa ya bahwa Roma itu nggak menjual agama. Ya semoga aja kita doa ya di film itu gue inget banget dibilangnya semoga aja niat dia diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijaga istiqomahnya kan kayak gitu. Itu lebih baik daripada hujat-hujat melulu, bikin rusuh melulu, itu kan jauh lebih bijak. Maka sampai sekarang lah Roma dan Sonetanya itu eksis dengan syiar-syiar Islamnya. Oke, segitu yang gue sampaikan. Thanks for watching.